أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kemudian kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kajian kita sore ini adalah mengenai bagaimana adab-adab kita ketika masuk masjid. Masjid adalah Baitullah, rumah Allah, tempat yang dimuliakan Allah. Fa innal masajida lillah, dalam surah Al-Jin misalnya, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Oleh karenanya ketika kita masuk masjid, maka tentu ada adab-adab, ada tata krama yang harus kita penuhi, yang harus kita perhatikan. Nah, apa adabnya ketika masuk masjid? Pertama, kita mengingat dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, kata Allah. Allah menggunakan kata anak Adam di sini. Artinya ketika menyebut Bani Adam, maka bukan hanya orang Islam, tidak hanya orang yang mau sholat sebenarnya, orang yang mau ke masjid, mau bahkan non muslim sekalipun. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu, zinah, perhiasan, inda kulli masjid, setiap masuk masjid. Apa yang dimaksud zinah di sini? Para mufassir memaknai zinah diantaranya adalah pakaian yang terbaik. Jadi selain pakaian kita menutup aurat, suci dari najis, dari kotoran, juga yang terbaik. Ambil yang terbaik. Khudh itu bermakna ambil, cari yang terbaik. Nah, ibaratnya begini, kalau kita memenuhi panggilan manusia, diundang kondangan pernikahan atau keundangan lainnya, kita akan berpakaian begitu rapi, sopan, rapi, baju yang berkerah misalnya gitu kan, bahkan batik gitu. Tetapi ketika memenuhi panggilan Allah, ini yang manggil Allah, pencipta kita, pencipta manusia, malah kita nggak serius, pakai kaos oblong, kadang juga kaosnya masih bolong-bolong, kadang ada tulisannya di depan, di belakang. Tulisannya bikin orang nggak khusyuk juga kan, gimana coba? Ada orang sholat, di depannya tulisannya masalah buat loh misalnya, itu jelas nggak akan khusyuk. Jadi pakaian-pakaian itu harus menjadi perhatian kita. Perhatikan, itu bagian dari cara kita menghormati Allah gitu. Kalau Allah kita hormati sedemikian rapi, sedemikian cantik, sedemikian cakep, insya Allah Allah akan juga memperlakukan kita sedemikian bagus. Ke Allah kita perlakukan cuek, pakaiannya mohon maaf compang-camping, nggak jelas. Nih, bagaimana? Itu tata krama. Bahkan disunnahkan misalnya wangi-wangian, pasang parfum. Makanya di beberapa masjid, di beberapa musholla misalnya disediakan parfum, itu keren. Kemudian pakai siwak, itu yang dianjurkan. Agar tujuannya apa? Biar tidak bau. Pakai surban. Kemudian apakah harus pakai sarung, celana? Nah, kalau soal itu silahkan. Yang penting suci, yang penting rapi, tertib.
Yang kedua, ketika masuk masjid, kata Nabi dalam satu riwayat dari Qatadah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau kalian masuk masjid, kata Nabi, fala yajlis, maka jangan langsung duduk, hatta yusalli rak'atain, sampai sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk masjid jangan langsung duduk, usahakan kita sholat dulu. Sholat apa? Bisa sholat syukrul wudu misalnya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal itu rajin, selesai wudu masuk masjid dia sholat syukrul wudu. Suatu saat Nabi bertanya, "Wahai Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. Kamu punya amalan apa?" kata Nabi. Bilal bilang, "Saya biasa sholat syukrul wudu ya Rasulullah." Sesuatu yang tidak diajarkan langsung oleh Rasulullah, tetapi Bilal melakukan dan Rasulullah tidak melarangnya. Silahkan. Nah, karena masjid juga mulia, maka kita kenal ada namanya sholat tahiyyatul masjid. Tahiyyah itu artinya penghormatan. Jadi menghormati masjid. Karena masjid tempat yang mulia, kita sholat tahiyyatul masjid. Nah, silakan ada sholat tahiyatul masjid. Bisa sholat-sholat yang lain. Kita punya kebutuhan kepada Allah, sholat hajat, boleh. Kemudian sholat taubah misalnya. Kita sholat sunnah-sunnah yang lain, sholat sunnah mutlak, dan seterusnya. Yang penting jangan langsung duduk ketika ke masjid. Nah, kalau misalnya nyampenya di saat sudah menjelang iqamah, sebaiknya masuk tapi berdiri. Bahkan kalau masih ada waktu sebelum iqamah, meskipun hanya beberapa menit, beberapa detik, berdoa sangat baik. Kenapa harus berdoa? Karena termasuk doa yang tidak ditolak atau yang istijabah itu waktunya diantaranya adalah di antara azan dan iqamah. Itu doa yang istijabah. Makanya minta kepada Allah, doa di situ. Jangan masuk masjid bengong aja berdiri, apalagi langsung duduk. Berdoa. Sayang ada waktu istijabah di situ. Bainal adzan wal iqamah. Berdoa kepada Allah. Maksimalkan. Nah, itu yang kedua, jadi jangan langsung duduk. Dalam satu kitab dijelaskan kalau misalnya dalam kondisi darurat atau memang semua orang di situ ada musyawarah misalnya, atau jadi tidak memungkinkan untuk sholat, kita juga diperbolehkan membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Boleh seperti itu, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau masih memungkinkan, bahkan ketika dalam kondisi dalam kondisi khutbah Jumat misalnya, di situ kan semua jamaah dianjurkan mendengarkan khutbah. Tetapi ketika ada orang baru masuk masjid, tetap sholat sunnah dulu. Kenapa? Jangan langsung duduk ke masjid. Nah, kemudian hal-hal lain yang juga penting adalah bagaimana kita di masjid menjaga lisan kita. Jadi sebaiknya ketika kita di masjid lebih banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Fadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jangan ngobrol-ngobrol yang misalnya berkaitan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya. Apalagi masalah dunia, apalagi misalnya ngawur, tidak bermanfaat. Arahkan ke hal-hal yang bersifat ukhrawi, yang ada nilai agamanya. Masjid juga menjadi tempat belajar kita, ta'lim. Jadi maksimalkan masjid tempat meraih banyak kebaikan. Di situ kita banyak minta. Berdoa nggak apa-apa, lebih bagus berdoa di masjid. Kenapa? Kalau dibanding di rumah, tetap masjid lebih baik. Di masjid berdoa kepada Allah. Tentu kalau sholat sunnah juga sangat dianjurkan sholat di rumah masing-masing. Nah, jadi paling tidak 3 ya. Kalau kita mau masuk masjid, adabnya pertama berpakaian rapi, sopan. Kalau masalah pakai songkok, nggak pakai kopiah misalnya, itu selama tidak mengganggu. Artinya kan kadang ada rambut orang yang terlalu panjang, jadi ketika sujud rambut kena ke kening, yang memungkinkan dia ketika sujud nggak langsung nyampe ke bumi, ke tanah keningnya, maka itu dianjurkan pakai penutup untuk tujuannya agar bisa mencegah rambut ke depan gitu. Jadi silahkan. Yang kedua,
jangan langsung duduk, tapi sholat 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, utamakan kita perbanyak zikir dan hindari omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Nah, kurang lebihnya itu, semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.